Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, seseorang yang tidak mau mengakui kesalahannya seringkali memutarbalikkan fakta dan menuduh orang lain yang bersalah. Hal ini dimaksudkan supaya ia bebas dari tuduhan atau hukuman yang dapat diberikan kepadanya. Hal inilah yang dilakukan oleh Ahab ketika bertemu dengan Elia. Ahab berkata kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ahab menuduh Elia telah mendatangkan kesengsaraan atas Israel ketika Elia mengatakan bahwa tidak akan ada embun atau hujan kecuali kalau ia mengatakannya. Padahal itu dikatakan Elia ketika ia mengetahui kelakuan Ahab yang tidak setia kepada Allah dengan menyembah Baal dan membuat mezbah bagi Baal serta membuat patung Asyera. Perbuatannya membuat sakit hati Tuhan, dan kekeringan itu adalah hukuman yang berasal dari Allah atas Israel karena dosa Ahab. Ahab tidak mengakui kesalahannya, sebaliknya menuduh Elia yang mendatangkan bencana kekeringan itu dengan perkataannya, sehingga Elia kemudian dianggap sebagai musuh negara dan dikejar-kejar ke segala tempat. Namun Allah melindunginya sehingga ia aman di tempat persembunyiannya. Saudaraku jemaat Tuhan, ketika Allah memerintahkan Elia untuk menunjukkan dirinya kepada Ahab, maka Elia pun melakukannya. Elia tampil dengan berani di hadapan Ahab dengan keyakinan bahwa ia benar dan Allah di pihaknya. Ia berani menyuarakan kebenaran dan menyingkapkan kejahatan Ahab untuk membela bangsanya. Elia meminta agar seluruh bangsa segera dipanggil beserta dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera untuk berkumpul dan bertemu di Gunung Karmel. Karena disitulah Allah mau menunjukkan kuasanya dan mempermalukan nabi-nabi itu. Saudaraku jemaat Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini, kita dapat merenungkan beberapa pelajaran iman yang berguna bagi kehidupan kita, yaitu yang pertama, betapa pentingnya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah seperti Elia, karena ketaatan itu akan menuntun kita untuk hidup benar dan tidak melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Ketaatan kepada Allah menjadikan kita senantiasa menghormati dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Sekalipun karena ketaatan kita ada banyak tantangan dan bahaya yang harus kita hadapi, namun Allah akan menolong dan memampukan kita untuk menghadapinya. Yang kedua, milikilah keberanian seperti Elia untuk menyatakan kebenaran dan melawan penyimpangan, ketidakadilan, dan pelanggaran. Apalagi jika itu akan mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Karena jika kita memang melakukan kebenaran, maka Allah akan ada di pihak kita
dan melindungi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang demikian akan selalu melakukan apa yang baik dan benar, sehingga kepemimpinannya akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang lalim seperti Ahab adalah pemimpin yang egois, serakah, sewenang-wenang dan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka ia akan mendatangkan celaka bagi orang-orang yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, jadilah pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.